Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Marini, NPM 2190101141, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengelolaan data yang Anda kumpulkan menurut H.M. Aqib Hamid. Ukuran pemusatan terdiri dari yang pertama yaitu rata-rata hitung, yang kedua yaitu rata-rata ukur, yang ketiga yaitu rata-rata harmonik, yang keempat yaitu modus, yang kelima yaitu median. Yang pertama yaitu kita akan membahas rata-rata menghitung mean. Rata-rata hitung atau mean merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Contoh, Ani cantik, Rina tidak cantik. Kesimpulannya yaitu rata-rata perempuan itu cantik, Dini sangat cantik. Mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Contohnya yaitu, tentukan rata-rata dari nilai siswa sebagai berikut. Nilainya yaitu 70, 69, 45, 80, dan 56. Cara menghitungnya yaitu 70 ditambah 69 ditambah 45 ditambah 80 ditambah 56 dibagi 5, dan jawabannya yaitu 64. Yang kedua yaitu rata-rata ukur atau geometric mean. Rata-rata ukur geometric mean jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap. Untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Untuk data X1, X2, X3 itu dimasukkan ke data rataan ukur, yaitu dengan menggunakan akar X1, X2, X3. Data G yaitu rataan ukur, dimasukkan banyak datanya melalui data ke XI. Contoh, hitunglah rata-rata 3 buah data berikut. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 yaitu adalah 8. Jadi 3 akar kuadrat X1, X2, dan X3 itu adalah 2,48 sama dengan 4. Yang ketiga yaitu rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rataan hitung, dengan bilangannya merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut dalam seperangkat data X1, X2, dan X3. Maka rataan harmoniknya dirumuskan sebagai berikut, yaitu rataan harmonik per banyak data dibagi data ke I. Yang keempat yaitu modus. Modus adalah merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contoh, berapakah modus dari data tersebut, yaitu 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, serta 14. Bila diubah dalam bentuk tabel, maka modus dari data tersebut adalah 34. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Di sini data yang paling banyak muncul adalah angka 34.
maka modus dari data tersebut adalah 34. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar, distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama yaitu perlu melakukan tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang kedua yaitu hitunglah panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Hitunglah batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Frekuensi. Yang keempat yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan huruf D1. Yang kelima yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan D2. Yang terakhir yaitu masukkan nilai yang telah dihitung ke dalam rumus. Modus sama dengan B plus B. Lalu masukkan data D1 dibagi D1 plus D2. Maka akan muncul tabel seperti ini. Kelas modus 70 dikurangi 80. B 70,5, B 10. Data D1 25 dikurangi 15 yaitu 10. D2 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Maka rumus yang harus dimasukkan yaitu modus B plus B D1 dibagi D1 plus D2. Jawabannya akan 70,5 lalu ditambah dengan 10. 10 dibagi 10 plus 5, jawabannya adalah 77,17. Modus dari tabel tersebut adalah 77,17. Yang kelima yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Untuk lebih memahami diagram berikut, untuk data tunggal dengan banyak datanya ganjil. Median itu terdiri dari beberapa huruf yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Jadi yang diambil adalah data tengah yaitu X3 mediannya. Untuk data tunggal dengan banyak datanya itu genap. Jadi di sini memiliki data X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi mediannya yaitu X3 dan X4. Untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Yang kedua yaitu hitunglah batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Yang ketiga yaitu hitunglah panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Yang keempat yaitu tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi komunikatif sebelum kelas median yang disimbolkan dengan huruf FK. Perhatikan, frekuensi pada kelas median yang disimbolkan dengan FM. Beginilah contoh rumus. Median plus B 2 N FK dibagi dengan FM.
Ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama, yaitu disebut dengan Q1. Kuartil kedua yaitu disebut dengan Q2 atau median kuartil. Dan kuartil ketiga disebut dengan Q3. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu kemudian cari letak kuartil dengan rumus, yaitu N per 4 Q1, N per 4 Q2, diurutkan secara berurutan. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas disejajarkan dulu. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil. Letak D sama dengan datum ke I N plus 1. Contoh soal desil data tunggal. Tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Jawabannya yaitu 16. Data terurut yaitu 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Jadi rumusnya yaitu letak D8, 8 dalam kurung 16 plus 1 dibagi 10. Jadi jawabannya yaitu 13,6. Jadi data antara D8 sama dengan X13 plus 0,6 dan X14 dikurangi X13 yaitu 8 plus 0,6, 9 dikurangi 8, dan jawabannya yaitu 8,6. Persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok pun rumus yang digunakan juga sama dengan kuartil. Hanya saja bila kuartil data dibagi 4, maka persentil data dibagi 100. Untuk lebih jelasnya, maka lakukan saja langkah-langkah berikut. Rumusnya yaitu temukan kelas persentil dengan rumus letak PI sama dengan I N plus 1 dibagi 100. Hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi komunikatif sebelum kelas persentil yang disimbolkan menjadi huruf FK. Perhatikan frekuensi pada kelas persentil yang disimbolkan dengan huruf FP. Rumus yang digunakan yaitu PI plus PI sama dengan B plus P
I dibagi 100 dikurangi FK dibagi FP. Ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu jangkauan data atau reach. Yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil. Yang keempat yaitu simpangan rata-rata. Yang kelima yaitu simpangan baku. Jangkauan data atau range. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Untuk data kelompok, untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada dua cara. Yang pertama yaitu menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. Yang kedua yaitu menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Jangkauan datanya adalah selisih antara batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi, yaitu dengan rumus R sama dengan BA dan nilai maksimum dikurangi BB dengan nilai minimum. I yaitu kelas, BB yaitu batas bawah, BA yaitu batas atas, XI yaitu nilai tengah suatu kelas. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih fokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Untuk data tunggal yaitu contohnya nilai ujian 10 mahasiswa, tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya dengan data 6, 7, 8, 9, 6, 8, 6, 5, 4, 9. Dan data tersebut diurutkan menjadi Q1, 6, dan Q3, 8. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 2 dan simpangan kuartilnya adalah 1. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah simpangan hitung nilai absolut simpangan untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan mean XI dikurangi X dibagi dengan nilai. Keterangannya yaitu SR, simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, X yaitu mean atau rata-rata, N yaitu banyak data, F yaitu frekuensi data ke I. Untuk data yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya adalah nilai tengah dari kelas I. Seperti contoh berikut, tabel berikut. Yang selanjutnya yaitu simpangan baku.
Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data dengan menggunakan simpangan rata-rata hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti, yaitu dengan rumus simpangan baku akar mean XI dikurangi X2 dibagi dengan N data dikurangi 1. Untuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya merupakan nilai tengah dari kelas I. Untuk mempermudah dalam menghitung simpangan baku, maka perlu disusun satu tabel yang mengandung simpangan setiap skor dengan rata-rata dan kuadrat simpangan setiap skor dengan rata-rata tersebut. Inilah contoh data simpangan baku berbentuk tabel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.